Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Rian Reflia Wahyuni SPD, Guru SD Negeri 064 Sukasari 2 Sarolangun Jambi. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya berada di kelas A705 Jambi, di mana pengajar praktik saya Ibu Dwi Ayu Saputri dan fasilitator saya Bapak Dwi Haryanto, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Sarolangun. Ini merupakan identitas diri saya. Latar belakang. Proses pembelajaran sulit terjadi jika seseorang merasa tertekan dari lingkungannya. Maka, salah satu tanggung jawab sebagai pendidik adalah menghilangkan gangguan yang menghalangi pengembangan potensi murid. Untuk itu, diterapkan budaya positif di lingkungan agar terciptanya pembelajaran yang aman, menyenangkan selama proses pembelajaran, di mana sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan dari budaya positif ini yaitu pertama, membentuk keyakinan kelas. Kedua, menumbuh motivasi internal melalui penerapan disiplin positif. Ketiga, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Dan keempat, mengembangkan budaya positif agar menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Adapun tolak ukurnya yaitu pertama, melaksanakan keyakinan kelas. Kedua, tumbuhnya motivasi internal pada diri murid. Ketiga, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan. Keempat, menjalankan budaya positif yang telah dilaksanakan seperti budaya 5S, baca Quran dan Alkitab, literasi kelas, sholat zuhur berjamaah. Dan yang kelima, murid mempunyai karakter yang kuat. Lini masa tindakannya yaitu pertama saya melibatkan Korwil, K3S, kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa dalam aksi nyata ini. Selanjutnya saya mensosialisasikan kepada guru dan orang tua untuk melaksanakan budaya positif di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga yaitu memantau, merefleksi, dan mengevaluasi budaya sekolah yang telah dilakukan. Adapun dukungan yang perlu saya lakukan yaitu mendapatnya dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, guru, dan murid agar tindakan yang telah saya susun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Dukungan berikutnya yaitu sarana dan prasarana untuk menumbuh budaya positif di sekolah. Ini merupakan dokumentasi kolaborasi saya, pertama dengan kepala sekolah, teman sejawat, orang tua, dan siswa. Penerapan konsep-konsep budaya positif di lingkungan sekolah. Ada 5. Pertama, disiplin positif. Kedua, kebutuhan dasar manusia. Ketiga, kontrol guru. Keempat, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Apa itu disiplin positif? Kebanyakan dari kita menghubungkan kata disiplin
dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara dan Diane Gonçalves memiliki pemikiran yang sama, yaitu kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan murid. Untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga terbangunnya motivasi yang ada dalam diri maupun di luar diri. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kita tahu kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan, dan terakhir kesenangan, di mana kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kita ketahui bahwa posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, monitor atau pemantau, teman, dan manajer. Yang harus kita lakukan sebagai guru yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas. Kita ketahui bahwa keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal, lepas dari belakang suku, negara, maupun agama. Nah, cara membuat keyakinan kelas. Ini merupakan cara-cara membuat keyakinan kelas. Berikut ini akan saya sajikan video cara membuat. Silakan ditulis ke kesepakatan kelasnya. Yang sudah silakan tempel di papan tulis. Ini anak-anak telah menulis keyakinan kelas dan mereka tempel ke papan tulis. Nanti akan saya simpulkan apa kesepakatan atau keyakinan kelas pada hari ini. Ibu yang telah membuat kesepakatan kelas pada hari ini, Ibu baca satu persatu. Pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kedua, tidak boleh keluar saat jam belajar. Selanjutnya, tidak boleh makan dan minum saat belajar. Terima kasih. Ibu silakan ditulis ke kesepakatan kelasnya. Yang sudah silakan. Materi berikutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah cara untuk melakukan pengarahan agar tingkah laku bisa sesuai dengan perilaku secara umum. Mengingat sebuah hukuman diberikan tingkah laku yang tidak diharapkan ditampil di depan umum. Adapun pengertian dari konsekuensi adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Konsekuensi memberikan pilihan-pilihan jalan keluar kepada pelanggar. Adapun pengertian dari restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh perilaku tindak pidana atau pihak ketiga. Restitusi memberikan pilihan-pilihan alternatif yang bisa dipilih oleh pelanggar agar dapat menyelesaikan masalah. Nah, ini merupakan restitusi segitiga, di mana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Kenapa nak pagi ini terlambat? Bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan ya nak? Tidurnya terlalu lama. Kamu sudah tahu kan apa kesempatan kelas kita? Apa itu?
Tidak boleh datang terlambat. Nah, kalau tidak boleh datang terlambat, bagaimana nak solusinya? Bangun lebih cepat. Bangun lebih cepat. Apalagi? Tidurnya cepat. Iya, lain kali supaya tidak ada begadang lagi ya nak ya. Iya, silakan masuk kelas. Kenapa nak pagi ini terlambat? Nah, tadi merupakan kasus yang saya lakukan di kelas. Di sana Angga Pratama dia terlambat datang ke sekolah. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah sebagai manajer. Saya melakukan pendekatan, menanyakan akar masalah kenapa Angga bisa terlambat. Selanjutnya saya memberikan konsekuensi kepada Angga apabila terlambat lagi. Apa yang harus dia lakukan? Yang dia harus dilakukan adalah tidak boleh begadang pada malam harinya. Baik Bapak Ibu sekalian, guru hebat semuanya, berikut ini adalah video aksi nyata saya yang dihadiri oleh Korwil Sarolangun, pengurus K3AS Kecamatan Sarolangun, Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Korwil Sarolangun sekaligus Bapak Pengawas Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus K3S, yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri 64 Sukasari II, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru hadirin sekalian. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat hadir dalam acara supervisi dan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 pada hari ini Kamis 19 Januari 2023 di SD 64 Sukasari II. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Pak Mansuardi. Kepada Bapak, kami silahkan. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yuafi ni'amahu wa ibadah. Sama-sama kita hormati Bapak Korwil Pendidikan sekaligus Pengawas Pendidikan Kecamatan Sarolangun, yang kita hormati para pengurus K3S Kecamatan Sarolangun, selanjutnya Bapak Ibu beserta aksi nyata hari ini. Pertama, saya sebagai kepala sekolah itu mau ucapkan terima kasih juga kepada dua guru kami yang sudah lulus jadi guru penggerak. Mudah-mudahan nanti yang lain bisa mengikuti. Mengapa adanya guru penggerak ini? Kenapa saya begitu memotivasi Bapak Ibu untuk menjadi guru penggerak? Guru penggerak yang sekarang merupakan program pemerintah itu diciptakan untuk menjadi pemimpin pembelajaran, di mana nanti ilmu-ilmu yang Bapak Ibu dapatkan bisa menumbuh kembangkan murid atau peserta didik kita menjadi siswa yang holistik, aktif, dan proaktif. Kepala SD yang kami hormati, para pengurus K3S
sekaligus bagian Anda sebagai sekolah penggerak yang hadir pada hari ini, menghormati para majelis guru dan tenaga pendidikan SD 64 yang kami hormati. Kegiatan tugas 2 orang guru penggerak, calon guru penggerak SD 64. Mudah-mudahan di SD 64 ini selalu maju terus, ya, selalu maju terus. Kemudian kita merupakan sekolah yang ternama di Kabupaten Sarolangun, malah di Provinsi Jambi dan tahu Galobo di pelosok-pelosok. Yang berbahagia, acara selanjutnya aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sarolangun modul 1 budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dian Revilia Wahyuni SPD dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Izinkan kali ini saya ingin memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya berada di kelas A05 Jambi, di mana pengajar praktek saya adalah Ibu Gusti Ayu Saputri dan fasilitator saya adalah Bapak Dwi Haryanto. Kami merupakan calon guru penggerak angkatan 7. Ini identitas saya ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, saya akan memaparkan tentang penerapan konsep-konsep budaya positif di lingkungan sekolah kita. Saya ketahui bahwa sekolah kita telah menerapkan praktek-praktek baik di sekolah. Nah, di dalam budaya positif ini ada beberapa materi. Pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, posisi kontrol guru. Kelima, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Saya mengambil materi tentang keyakinan kelas. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang keyakinan kelas, saya mau bertanya ke Bapak guru hebat semua, apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Yakin kelas itu bersih, bisa jadi. Ya, yakin kelas itu bersih. Ayo, apa lagi Bu? Percaya dengan anak. Percaya dengan anak. Ada lagi Bu? Nah, apa yang Bapak Ibu katakan itu benar. Di mana keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Lanjut. Nah, di sini saya bukan mengajarkan, tapi sedikit memberikan ilmu yang saya dapat dari materi calon guru penggerak tentang membuat keyakinan kelas. Adapun tahap membuat keyakinan kelas adalah mempersilahkan murid membuat pendapatnya demi kenyamanan kelasnya. Kedua, mencatat semua masukan dari murid. Ketiga, menyusun keyakinan kelas. Keempat, tinjau kembali daftar pendapat murid yang sudah dicatat. Kelima, menyetujui keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama. Lanjut, yang keenam, melekatkan keyakinan kelas di dinding agar bisa dibaca oleh murid. Yang terakhir, jika tidak mematuhi keyakinan kelas, maka akan diambil tindakan sesuai dengan konsekuensi yang telah disepakati. Lanjut. Nah, ini merupakan video di kelas saya. Nah, ini merupakan
keyakinan kelas supaya menarik dengan siswa, kita menggunakan kertas kecil ini. Kita tahu kalau siswa itu senang dengan warna-warni, namanya post-it. Nah, ini kita tulis, nanti kita praktekkan Bu ya. Apa kita praktekkan langsung? Praktek langsung ya Bu ya. Post-it siswa di kelas. Satu post-it, satu kesempatan. Nanti akan kita tempelkan di papan tulis. Warna-warni deh, Bu. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini kita buat siswa itu misalnya waktu belajar siswa tidak boleh keluar kelas, misalnya seperti itu. Misalnya tidak boleh makan saat belajar. Nah, itu untuk kita buat kesepakatan kelas, baru kita cari konsekuensinya. Silakan Bapak Ibu menuliskan apa yang harus kita lakukan di kelas supaya kelas kita nyaman. Sebagai siswa ya. Sebagai siswa. Ya, sebagai siswa. Guru dah. Guru dah. Kita sebagai siswa. Itu akan tempel di papan tulis Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Ya, anak saya Sri Suryani. Silakan tempel Bapak Ibu, nantikan apa isi keyakinan kelas kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sri. Lanjutkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, siswa tidak boleh mengobrol. Siswa harus memberikan umpan balik terhadap materi pelajaran di akhir pelajaran, apa saja manfaat pada pelajaran hari itu. Oke, terima kasih. Waktu belajar, siswa tidak boleh membawa makanan. Kursi dan meja yang tidak ada di kelas tetap disusun rapi. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin konsekuensi. Nah, sudah kita buat keyakinan kelas ini, kita ambil yang paling umum. Pertama, tidak boleh keluar saat belajar. Yang kedua, tidak boleh makan dan minum. Yang ketiga, tidak boleh ribut waktu belajar. Dan yang terakhir, piket kelas harus tahu. Nah, ini merupakan keyakinan kelas yang kita buat. Kalau bisa ini tempel terus, jangan sampai hilang. Karena kita tahu murid SD itu setiap hari harus kita ingatkan, setiap hari harus kita lakukan keyakinan kelas ini. Nah, sudah kita membuat keyakinan kelas, kita ambil konsekuensinya. Dulu tuh hukuman, sekarang canggih namanya konsekuensi. Sebenarnya sama, tetapi lebih halus lagi, namanya konsekuensi. Nah, jika sebagai siswa, jika ada peraturan tadi siswa tidak boleh makan dan minum di kelas. Nah, jika mereka makan dan minum di kelas, apa konsekuensinya? Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu. Jika ada yang makan di kelas, maka konsekuensinya adalah memberi makanan teman sekelasnya. Terima kasih Bu Siti. Ya, silakan. Konsekuensinya adalah membersihkan kelas setelah jam pelajaran. Oke. Atau keyakinan di kelas, kita hanya membuat sanksinya. Kita yang membuat hukumannya di kelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lanjut, memperjelas di mana hukuman dan konsekuensi. Saya akan memberikan pertanyaan. Eno datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit. Pak Hasan marah sekali karena Eno sudah sering kali terlambat. Tanpa berpikir panjang, Pak Hasan langsung memarahi Eno dan menyuruh berlari keliling lapangan basket sebanyak 10 kali. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Pak Hasan ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Siapa yang bisa?
Baiklah, untuk jawabannya itu ya, kalau sebagai seorang guru tuh kita harus memberikan konsekuensinya daripada hukuman. Karena kalau hukuman pertama, apalagi kalau mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali, bagi saya sebagai berolahraga atau pejok itu sama dengan menghukum atau memberi sanksi yang terlalu berat. Kenapa? Fisik anak itu berbeda-beda. Ya, kalau dia bermain sepak bola, mungkin dia akan sanggup untuk melakukan itu. Tapi jika tidak, atau dia ada penyakit bawaan, atau dia belum pernah melakukan sebelumnya, itu akan berdampak negatif bagi siswa tersebut. Itu seharusnya Pak Eko itu harus memberikan konsekuensinya, seperti misalnya tadi apa, dia datang terlambat, dia harus menanyakan terlebih dahulu, bagaimana, kenapa kamu terlambat nak? Ini Bu, tadi contohnya kenapa Ibu Kiki tadi ya jelaskan tadi, karena kesiangan Bu nonton bola. Oke, terus diberikan bimbingan lagi kepada anak tersebut supaya tidak mengulanginya lagi, atau bisa kita dengan berkonsultasi kerjasama dengan wali murid, harus ada kontrol terhadap anak. Jangan sampai anak nonton bola sampai jam 3 malam, bahwa besok kita kan mau sekolah. Nah itu sekian dan terima kasih. Ternyata guru-guru hebat semua. Ternyata sudah memahami apa itu keyakinan sholat, hukuman dan konsekuensi. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Hasan ini merupakan tindakan hukuman. Itu tidak boleh kita lakukan sebagai guru. Lanjut, ini ada segitiga restitusi, di mana yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kedua menanyakan keyakinan, dan ketiga menstabilisasikan identitas. Lanjut videonya. Nah, silakan Bapak Ibu menyaksikan video tentang segitiga restitusi. Di sana ada konsekuensi. Waktu malam kami belajar APR matematika, jadi pelanggaran kelasnya adalah siswa yang mencampur buku tulisnya. Dia hari ini belajar matematika, tetapi dia mengerjakan buku di buku tematik. Nah, bagaimana kita caranya supaya tidak menghukum? Kita melakukan 5 kontrol tadi. Yang terakhir tentang manajer, yaitu pendekatan secara halus, tidak secara hukuman. Nah, maaf Bapak Ibu, ada permasalahan sedikit di kelas saya belum bisa sampai sekarang menyelesaikannya. Ada satu anak Bu, dia sering alpa, terus dia sering bohong Bu, masalah kehadiran. Saya itu sering ketemu sama anak tersebut, dia bilang mau pergi ke rumah neneknya, ya. Itu contoh salah satunya ya, mau pergi ke rumah neneknya sakit. Tahu-tahu ketemu dia main Bu. Sudah berulang kali saya mengingatkan anak itu Bu, bahwa sekolah ini penting. Saya sudah pernah mau bertemu sama anggota paguyuban saya tersebut, tapi hanya orang tua tersebut yang tidak pernah saya temui karena sibuk terus. Ya Bu, bagaimana cara saya Bu untuk mengatasi murid saya yang bermasalah itu Bu? Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pertanyaannya, bagaimana kita menanggapi jika siswa tersebut dia bohong? Nah, kita tahu bukan siswa saja, tapi kita sendiri juga sering berbohong ya Bu ya. Tapi berbohong demi kebaikan. Nah, contoh murid yang di katakan Bu Elda ada di kelas saya Bu Elda. Nah, Bu Elda tahu sendiri orangnya, sebulan itu memang tidak sekolah. Jadi pertama saya WA, dia jawab sakit. Saya WA lagi minggu depan, dia jawab pergi ke Jambi dengan orang tuanya. Persis sekali seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah pendekatan
sebenarnya yang dia lakukan di rumah. Kenapa tidak sekolah? Kita cari akar masalahnya itu apa. Nah, saya tanya-tanya, ternyata dia sedang bersedih orang tuanya meninggal. Nah, itu. Jadi saya berikan masukan, saya berikan seperti semangat supaya dia bersekolah kembali. Dan alhamdulillah setelah saya datang ke rumahnya melakukan pendekatan dengan siswa tersebut dan orang tuanya yang berkebun. Ya tahu orang tuanya berkebun, jam 7 sudah di kebun, sore baru pulang. Jadi orang tuanya tidak tahu. Jadi kita melakukan pendekatan kepada orang tuanya dan siswanya langsung. Kita bicara empat mata dengan siswanya, biar dia bisa mengutarakan kenapa dia tidak sekolah. Nah, di sana kita sebagai visi manajernya yang telah disampaikan oleh Bu kita ini. Bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi? Pas? Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga apa yang saya berikan pada hari ini bisa diterapkan di kelas. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya juga belajar mencari ilmu untuk kenyamanan dan kebahagiaan siswa-siswa. Karena kita memakai kurikulum merdeka. Demikian paparan saya. Maaf jika ada salah dan kata atau tingkah laku saya selama materi berlangsung. Saya mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan umpan balik dari aksi nyata saya, yaitu pertama dari Bapak Korwil Sarolangun, Bapak Jais. Selanjutnya umpan balik dari pengurus K3S Kecamatan Sarolangun yang pada kali ini diwakilkan oleh Bapak Sabdal Putra. Terus ada umpan balik dari guru atau rekan sejawat saya, yaitu Ibu Sri Matiani. Selanjutnya umpan balik dari Kepala Sekolah SD Negeri 64 Sukasari 2, yaitu Ibu Nengos Madi. Terus umpan balik dari siswa, yaitu Zahra Rebita Dahwa, kelas 5C, dan orang tua dari Raka Permana yang bernama Yuli Mona Febrianti. Ini merupakan umpan balik aksi nyata saya. Berikut adalah testimoni dari teman sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Dwi Putri, guru kelas 2C. Adapun yang dilakukan oleh Ibu Diandra Filia Wahyuni pada aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak tentang budaya positif sangat menarik sekali, di mana budaya positif telah dilaksanakan di sekolah kami. Adapun materi yang disampaikan oleh Ibu Dian tentang keyakinan kelas memicu saya menerapkan hal tersebut di kelas. Ini sangat bagus dilaksanakan supaya suasana di kelas menjadi nyaman, aman, dan menyenangkan sesuai dengan tujuan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Demikian testimoni dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berikut adalah foto-foto kegiatan aksi nyata saya. Ini aksi nyata saya mengenai keyakinan kelas. Ini kata sambutan dari kepala sekolah, dilanjutkan kata sambutan oleh Korwil Sarolangun. Ini merupakan foto bersama setelah melaksanakan aksi nyata saya.